warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa MPG Daljab angkatan kedua kategori 1 dari Universitas UPBG Aceh akan melaksanakan PPL di SDIT Audatur Rahmah dengan materi perkembangbiakan makhluk hidup dengan model pembelajaran PPL. Ayo kita lihat proses pembelajarannya. Let's go! Mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Bisa berdiri semuanya ya. Semangat ya. Bergerak. Tundukkan kepala, pejamkan mata, jangan lupa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ilman nafi'an warzuqna wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaan anak-anak hari ini? Senang? Tadi udah sarapan dari pagi? Gimana udah belajar? Alhamdulillah. Oke, sekarang lanjutkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia yang sudah merdeka kita kan. Semuanya sekarang sambil duduk aja menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu ya. Membela yang benar.
Sudah ada strategi yang semangat, sudah ada ruang terdekat, tentunya dengan ustazah lebih semangat lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang anak-anak ustazah lihat ke depan ya, ke gambar. Udah pernah belum lihat gambar ini? Oh, ayam ya di dalamnya. Tapi tidak ada gambar ayamnya. Atau langsung ini gambar ayam, kandang ayam. Oh, dari tempat makannya, bagus analisa antum ya. Karena itu memang ada realnya untuk melihat ini. Jadi apa pertama yang terlintas dalam pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Tadi kandang ayam, ada ayam, ya benar. Berarti kemudian siapa yang punya peliharaan seperti ini di rumah? Yang seperti ini, coba ke tangan. Ada? Tidak ada peliharaan ayam? Nggak ada. Selain ayam punya peliharaan nggak? Coba tangan siapa yang punya peliharaan ayam? Antum lihat ke depan. Apa peliharaan antum? Ikan. Ikan apa? Oh, dan cupang antum? Kucing antum? Kucing. Nah, itu termasuk hewan peliharaan. Ada selain ikan dan kucing tadi ada nggak yang lain? Harimau mungkin? Selain harimau mungkin? Nggak ada. Karin? Nggak ada juga. Oke. Bagaimana ciri-ciri hewan peliharaan antum di rumah yang ikan tadi? Gimana ciri-cirinya? Hidup di air. Berarti kalau tubuhnya gimana tubuhnya? Kecil. Kalau yang besar gajah dong. Apa? Gimana lagi? Ada apanya ikan itu? Punya ekor. Yang kucing ini siapa kucing? Yang punya kucing? Ah, Bianca. Bianca kalau kucing kayak mana? Ciri-ciri tubuhnya gimana? Berbulu. Punya ekor yang panjang. Ada yang pendek. Itu ya. Siapa lagi yang kucing tadi? Yang kucing. Ah, siapa? Edwin bisa Isa. Ciri-cirinya. Lalu mana apa yang caranya? Kucing ada apanya? Ada kumis. Jadi yang punya kumis bukan hanya kalau bapak-bapak kita ya. Nah, bukan kakek aja punya kumis. Kucing juga ada kumisnya. Itu ciri-cirinya. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga ya. Sekarang Ustaz akan lanjutkan. Jadi manfaat antum mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan ini adalah untuk mengetahui makhluk-makhluk atau hewan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara berkembang biaknya. Ya. Kemudian kita lanjut pada tujuan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tentu antum ada tujuannya datang ke sekolah kan? Antum datang ke sekolah ada tujuannya nggak? Apakah untuk ngobrol? Tidak. Apakah untuk jajan? Tidak. Sama seperti itu. Antum datang ke sekolah ini punya tujuan, ya, punya tujuan. Yang pertama adalah setelah antum melihat gambar dalam bentuk permasalahan atau dalam bahasa Inggrisnya problem ya, antum dapat menyimpulkan tahap proses perkembangbiakan hewan tersebut. Itu tujuannya. Jadi nanti ada masalah yang ustazah kasih sama antum dapat memecahkan masalah itu. Karena antum udah kelas 6 tuh, hebat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya nanti antum akan ustazah bentuk dalam suatu diskusi kelompok, ya. Kemudian antum dapat menemukan apakah hewan yang dalam gambar tersebut berkembang biak dengan ovipar, vivipar, atau omovivipar. Next, yang tujuan berikutnya adalah setelah berdiskusi, antum dapat menganalisis ciri-ciri perkembangbiakan pada hewan secara ovipar tadi, vivipar, dan omovivipar. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Jadi kita ada arahnya. Belajar ini mau apa sih? Supaya tahu apa sih? Nah, inilah. Jadi setelah antum belajar sampai selesai nanti, antum dapat memecahkan dan mengetahui 3 masalah ini. Sekarang udah paham ya tujuan dari pembelajaran ini? Jadi ini dia telur ayam. Antum lihat nggak? Telur ini ada perbedaan atau sama semua? Ada. Samanya ada perbedaan bilang. Warnanya, apa aja warnanya bilang? Putih, agak kecoklatan, coklat sekali. Tapi bukan coklat yang dimakan ya. Oke. Jadi ini adalah gambar telur yang beraneka ragam warnanya. Sekarang tanya sama antum.
Pada kenyataan di kehidupan sehari-hari, pernah nggak tuh lihat telur-telur ini memang berbeda? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba, siapa bisa jawab? Jawab aja, bisa atau nggak apa salah nggak gigit kok. Ayo, apa jawabannya? Zakia, kenapa dia bisa berbeda warnanya? Apakah dikasih zat pewarna kayak kalau kita bikin patung? Atau gimana? Jawab, Habibi. Karena berbeda jenis ayamnya. Berbeda jenis ayamnya, mungkin ada ayam kampung, ada ayam kota, ada ayam desa gitu ya? Nah gitu katanya. Yang lain, boleh? Apa lagi jawabannya? Coba aja. Ustazah akan terima semua jawaban antum. Mau salah, mau benar itu biasa. Berpendapat boleh-boleh saja. Nah Tania, Raka, yang lain. Nah, Zakia. Karena perbedaan warna pigmen. Pigmen itu apa sih? Gitu lah kita ya. Nah, jadi ada yang menjawab telur-telur itu berbeda warna karena perbedaan pigmen. Ada dari berasal dari ayam-ayam berbeda. Ada yang dari kota, dari desa, dari kampung, dari luar negeri gitu kali ya. Oke, kita lanjutkan. Namun tahukah teman-teman, telur ayam itu ada dua jenis loh, dibedakan berdasarkan warna cangkangnya, yaitu telur bercangkang coklat dan telur bercangkang hitam. Kira-kira kenapa ya warna cangkangnya bisa berbeda? Telur yang paling umum kita konsumsi ada telur yang cangkangnya berwarna coklat, sedangkan yang warna putih biasanya digunakan sebagai campuran jamu. Jadi antum tadi sudah menyaksikan video tentang warna cangkang yang berbeda-beda ya kan? Nah, ya Bibi? Oke. Karena apa tadi katanya? Perbedaan jenis ayam. Pigmennya ya, pigmen pembentuk telur cangkang-cangkang telur tersebut. Nah itulah. Jadi kenapa masalah yang tadi sebelumnya tentang telur-telur tadi itu jawabannya adalah berasal dari ayam yang berbeda dan menghasilkan dalam tubuh telur-telur tadi menghasilkan pigmen yang berbeda. Makanya ketika dia keluar dari ibu betina, telur tadi mempunyai cangkang yang berbeda-beda warnanya. Paham mana Ustazah? Oke, alhamdulillah kalau paham ya. Kemudian setelah ini antum akan Ustazah bentuk kelompok ya, kelompok. Jadi kita belajar, ini sudah belajar satu, sekarang antum bisa bentuk kelompok. Sebelum bentuk kelompok, antum bisa suruh berhitung dulu. Kuat. 1, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Sudah berhitung ya semuanya? Sudah. Apa itu kelompoknya? Kemudian kelompok berapa? 3. Ada berapa kelompoknya? Excellent. Kelompok berapa? Kelompoknya? Good. Oke. Sekarang Ustazah akan memberikan kepada antum LKPD ya, tampilan pas antum presentasi, kemudian ada yang individu sendiri-sendiri yang punya pengetahuan. Setelah selesai proses pembelajaran ini, akhirnya nanti antum bisa kasih soal, itu namanya asesmen formatif untuk mendapatkan nilai antum. Paham? Ada pertanyaan? Supaya Ustazah bisa menjawab lebih baik lagi ya, kita saksikan materi berikut ini. Ya, kita saksikan materi berikut ini supaya Ustazah ini boleh aku perhatikan ke depan ya. Untuk menjawabnya Ustazah bantu dengan penjelasan berikut. Jadi jenis perkembangbiakan hewan tingkat tinggi. Ya, kalau kemarin kita kan sudah belajar tuh jenis perkembangbiakan hewan tingkat rendah. Sebelumnya tingkat rendah. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan tingkat tinggi. Ada apa jenisnya? Yang pertama ada namanya
untuk membantu antum mengerjakan LKPD, sekarang silakan jadi pendengar yang baik dan lihat ke depan terlebih dahulu. Ya, jadi opifar itu apa? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Itu kalau opifar. Kemudian ada lagi vivipar. Apa artinya? Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Melahirkan dia, nggak telur ya. Kalau ini keluar telurnya, kalau ini melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ini dua dia punya. Komplit dia punya ya. Nah inilah jenis perkembangbiakan hewan ini. Jadi ada berapa jenis? 3. Yang pertama apa? Ovovivipar. Kedua? Vivipar. 3? Ovovivipar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ovipar itu ciri-cirinya ada, hewannya ada. Kalau tadi kan baru jenisnya. Sekarang kita masuk. Jatuh turun dari atas. Jadi bisa jatuh. Oh, rupanya berasal dari yang namanya ayam. Ini ayamnya bertelur rupanya. Telurnya ada berapa jumlahnya? 3. Ya. Nah, ini kan contoh hewan dari ovipar tadi, ayam. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Embrio tumbuh dalam cangkang, kemudian tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Selain ayam, apa contohnya? Burung, ada ikan, ada apa lagi tuh? Nah, selain ini apa lagi contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Selain ada ayam, burung, ikan, kuku, siapa lagi yang kan? Siapa? Reka, ular, ikan pari, ikan pari. Ayo, apa lagi? Kadal. Ovipar itu. Cicak. Tadi kan aku sudah belajar tuh kalau ovipar itu didahului oleh bertelur. Ikan pari kan telur nggak dia? Enggak. Jadi enggak. Kalau dia muncul telur, berarti dia ovipar. Kalau dia melahirkan bukan ovipar dia. Dan kita lihat ikan pari termasuk apa itu? Next. Ada lagi namanya vivipar. Ya, kalau vivipar ciri-cirinya mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, tumbuh rambut seluruh tubuhnya, kemudian embrio tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu betina. Contohnya apa nih hewannya? Kucing. Jadi kucing itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara dengan cara melahirkan atau vivipar. Ya. Nah, selain kucing apa lagi? Manusia apa lagi, Resti? Sapi, apa lagi? Sapi, gajah, apa lagi jenis? Kambing, ya punya. Nah, berarti anak ustazah sudah paham itu. Nah, jadi kalau vivipar itu ada telur dia, langsung dia melahirkan. Ada kuda, ya, ada apa nih? Yang misalnya apa nih? Kelelawar, bukan burung itu ya, tapi kelelawar. Jadi kelelawar itu termasuk hewan vivipar. Ya, kemudian ada lagi ovovivipar. Ovovivipar. Gabungan dia. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ciri-cirinya embrio tumbuh dan berkembang dalam tubuh induknya. Ciri-cirinya. Yang kedua, jika embrio telah menjadi individu baru, maka akan ditetaskan seperti melahirkan. Jadi dia punya telur, dalam tubuhnya ada telur. Kemudian dia melahirkan ya. Kalau ayam kan langsung keluar tuh berbulat seperti telur. Kalau melahirkan langsung keluar anaknya. Kalau ovovivipar dia melalui 2 tahap. Ada telur dalam tubuhnya, kemudian ditetaskan seperti melahirkan dia. Nah, itu namanya ovovivipar. Hewannya apa? Hewannya ada namanya ikan pari. Jadi tadi ada yang jawab kan? Ikan pari itu bukan termasuk ovipar. Jadi ikan pari itu termasuk ovovivipar. Ada lagi apa nih? Kuda laut. Ya, kuda laut juga termasuk ovovivipar. Kemudian ada lagi ini apa namanya? Biawak. Ya, bunglon ya. Nah, itu termasuk apa namanya? Ovovivipar. Nah, itulah materi hari ini yang bisa membantu antum dalam menjawab LKPD. Silakan dilanjutkan LKPD-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berjawab?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak akan menjelaskan tentang KPD yang telah kami kerjakan. Jadi di sini ada hewan. Nah, hewan-hewan itu ada panda, kupu-kupu, dan juga kandang. Lalu jenis-jenis hewan, jenis-jenis perkembangbiakan hewannya, kalau panda itu vivipar, kupu-kupu ovipar, dan kadang ovovivipar. Tadi kalau makan nasi, coba Jenka. Apa ciri-cirinya dari baik akan dijawab oleh kedua. Ya, siapa yang mau jawab? Nggak langsung aja. Oke, anak akan menjawab soal dari Janka. Ciri-ciri hewan dari ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan tidak juga menyusui. Kelompok lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami masing-masing dari KPD kami akan dibacakan oleh Davia. Ya, Saya akan membacakan definisi hasil dari diskusi kami tentang perkembangbiakan hewan tingkat tinggi. Hewan apa saja yang Anda lihat pada gambar di samping, yaitu kura-kura, kucing. hewan yang berkembang biak secara populer selain ular apa? Tunggu aja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu merupakan anak-anak hebat semuanya kan. Ada calon-calon orang sukses, ada yang mau jadi dokter, bagus, ada presiden loh kan. Oleh sebab itu sekarang kita semuanya mari tepuk tangan anak sukses. Tepuk tangan anak sukses. Di tanganku ada doa, di tanganku ada hadiah. Sukses, yes, alhamdulillah. Semoga semua jadi anak yang sukses ya. Ini apa kesimpulannya di tangan? Ya, kira kasih kesimpulan pembelajaran kita. Masa nggak ada? Udah belajar kita dari awal sampai akhir. Udah salah lihat kan materi, udah ada presentasi, udah tanya jawab. Apa kesimpulannya? Coba Bibi, good. Hewan memiliki caranya untuk berkembang biak. Apa aja cara berkembang biaknya? Ada apa aja yang tiga itu? Ovipar, vivipar, ovovivipar. Tepuk tangan untuk Vivi. Nah, jadi salah satu kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jenis-jenis perkembangbiakan makhluk hidup tingkat tinggi. Ada secara ovipar atau melahirkan, ada vivipar yang melahirkan. Kalau ovipar bertelur, kalau vivipar melahirkan. Ada lagi ovovivipar bertelur dan melahirkan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan berikutnya siapa yang bisa memberikan? Ayo, apa lagi kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya? Cepat. Apa kesimpulannya? Kira dari kelompok 1 terus seperti itu tahu nggak? Perkembangbiakan tingkat tinggi ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Oke, sama Mimi aja. Yang lain. Ada
Ya, yang lain. Duluan. Nah, kalau ini Pak, kira telinga tubuh. Penutup tubuh adalah rambut. Penutup rambut. Kalau ovovivipar, Menyimpan cadangan dalam telur. dalam telur cadangan makanannya. Pertumbuhan embrio relatif cepat. Embrio relatif cepat. Embrio tumbuh dalam telur Dalam telur dengan sempurna. dengan sempurna. Next lagi, ya, semangat. Simulnya. Semua hewan memiliki cirinya masing-masing. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan ini. Boleh diopor belakang ya, kalau saudara. Boleh pakai merah juga. Bagaimana perasaan antum selama proses pembelajaran tadi? Tolong diekspresikan. Kelompok sini pilih yang mana? Kelompok ini pilih. Coba lihat kasih berekspresi langsung ya. Gini atau gini. Kelompok ini. Alhamdulillah. Sekarang antum setelah kasih cuma checklist saja nih. Checklist, silakan checklist. Ada lembar refleksi peserta didik. Silakan antum checklist. Ada 3 pertanyaan. Silakan dicek saja apa perasaan aku. Silakan dituliskan ya, nama itu ya. Nama aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ada